Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Mona dalam pembelajaran tematik di kelas 6, tema 8, subtema 1, Bumiku. Anak-anak manis, pada subtema 1 di tema 8 ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Dan sebelum kita mulai pelajaran ke materi yang lebih lanjut, siapkan dulu ya alat tulis kalian dan buku, dan catatlah poin-poin penting pada penjelasan berikut ini. Anak-anak, menurut kalian, mengapa ada siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Perhatikan gambar bumi ini baik-baik. Ada dua jenis perputaran bumi. Yang pertama rotasi dan yang kedua adalah revolusi. Apakah yang dimaksud dengan rotasi dan revolusi? Apa kalian masih ingat? Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang berujung pada kutub utara dan selatan selama 23 jam 56 menit dan 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi akan berputar pada porosnya dari barat ke timur. Anak-anak, menurut kalian apa sajakah akibat dari rotasi bumi? Apa ada yang tahu? Nah, setiap hari apa yang kamu rasakan? Penggantian apa? Ayo, coba diingat-ingat. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sebagai hasil dari putaran bumi pada porosnya, bagian bumi yang terkena paparan sinar matahari akan mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi arah matahari akan mengalami malam. Akibat dari rotasi bumi yang kedua adalah adanya gerak semu harian matahari. Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan fenomena penggerakan semu matahari sehingga ia terlihat terbit di timur pada bagian pagi hari dan tenggelam di barat pada waktu malam hari. Nah, kalian lihat itu gambar di samping anak-anak. Yang ketiga, rotasi bumi menyebabkan perbedaan waktu di berbagai tempat di belahan bumi. Ada 24 zona waktu di daratan dari barat ke timur. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris dengan 0 derajat Celcius. Setiap perbedaan bujur 15 derajat Celcius akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Sebagai contoh, di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu bagian barat Indonesia disebut atau disingkat UIP, bagian tengah Indonesia disebut WITA, dan bagian timur Indonesia disebut WIT. Di samping kalian bisa lihat gambar ya anak-anak. Ini adalah perbedaan waktu di Indonesia. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Sekarang kita akan lihat perbedaan dalam percepatan gravitasi bumi. Oke, rotasi bumi menghasilkan gerakan yang tidak teratur pada logam cair di dalam inti bumi. Kondisi ini mengakibatkan massa bumi tidak terdistribusi secara merata dan mengakibatkan percepatan gravitasi berbeda nilainya di berbagai tempat di belahan bumi. Perubahan arah aliran laut. Di belahan bumi selatan, arah arus laut berputar searah jarum jam. Sebaliknya, di belahan bumi utara,
arah arus laut berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, anak-anak masih semangat kan belajarnya? Sekarang kita akan belajar yang berikutnya, yaitu nomor 2, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah penggerakan peredaran bumi mengelilingi matahari, di mana waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari dalam sekali orbit. Apa sajakah akibat dari revolusi bumi? Ada yang tahu? Akibat dari revolusi bumi adalah perubahan musim. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal tertentu. Nah, di samping ada penjelasannya anak-anak, silakan diperhatikan baik-baik. Nah, ini adalah yang kedua. Revolusi bumi juga menyebabkan gerak semu tahunan matahari. Matahari seolah bergerak sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahun ini, matahari mengalami penggeseran ke posisi belahan bumi bagian utara tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Dan penggeseran dari belahan bumi utara ke selatan terjadi pada tanggal 21 Juni hingga 21 Desember. Akibat revolusi yang ketiga yaitu perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang berbentuk pola tertentu. Rasi bintang yang paling dikenal adalah rasi bintang biduk Scorpio Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Berikutnya, perbedaan waktu siang dan malam. Perbedaan waktu siang dan malam terjadi antara tanggal 21 Maret sampai 23 September. Kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Antara tanggal 23 September sampai 21 Maret, kutub utara berada dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Antara tanggal 21 Maret sampai 23 Desember, jarak matahari di kutub utara dengan kutub selatan adalah sama. Revolusi bumi juga ditetapkan sebagai dasar ditetapkannya kalender Masehi. Perhitungan kalender Masehi didapat dari satu kali kala revolusi bumi selama 365,25 hari. Berdasarkan pembagian bujur barat dan bujur timur, ditetapkan batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Ini berakibat jika bagian timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka bagian barat bujur 180 derajat masih tanggal 14. Nah, anak-anak, bagaimana? Apa kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? Jika belum, silakan diulangi kembali. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Bye-bye.